Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang elastisitas. Dengan anggota kelompoknya, yang pertama Anissa Mutia dengan nomor WP 2010521046. Yang kedua Farhan Al-Faruq dengan nomor WP 2010521044. Yang ketiga Kelvin Januardi dengan nomor BP 2010521005. Dan yang terakhir saya Kevin Ahmad Fauzan dengan nomor BP 2010521045. Pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Mutia. Persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang definisi elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Jenis elastisitas. Elastisitas dalam perubahan yang menyebabkan perubahan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan karena harga. Pengertian elastisitas permintaan karena harga adalah perubahan saat jumlah permintaan barang akibat kenaikan persen pada harga barang tersebut. Yang kedua, penawaran elastisitas karena harga. Secara elastisitas, penawaran karena harga adalah proporsi perubahan jumlah karena peningkatan 1% hari harga. Elastisitas ini biasanya positif karena para produsen untuk meningkatkan output. Yang ketiga, elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang, cross price elasticity of demand, adalah mengukur respon persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena jumlah persentase perubahan harga barang lain. Keempat, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang. Contoh kasus elastisitas permintaan harga. Misalkan untuk mengetahui koefisien elastisitas dari permintaan atas beras, didapat bahwa pada waktu harga beras 4.000 per kilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 10.000 kilogram. Dan pada waktu harga 3.000 per kilogram, jumlah beras yang ingin dibeli adalah 15.000 kilogram. Nilai koefisien elastisitas permintaan yang diperoleh ternyata negatif. Hal ini merupakan keadaan yang akan selalu terjadi, tetapi pada saat menjawab soal biasanya koefisien elastis ditulis dengan angka mutlak. Jadi, koefisien elastis beras tersebut adalah 2, nilai negatifnya diabaikan. Sebenarnya, nilai negatif mempunyai makna bahwa hubungan harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah yang dikembalikan. Penurunan harga kenaikan permintaan jika kenaikan harga menurunkan permintaan. Angka 2 tersebut berarti bahwa perubahan harga sebanyak 1% menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 2%. Sedangkan elastisitas yang dihitung pada suatu titik pada satu kurve untuk perubahan yang sangat kecil dalam harga adalah point elasticity, di mana point elasticity ini lebih penting daripada R elasticity. Untuk R elasticity, elastisitas antara dua dapat dihitung dengan berbagai cara. Yang pertama, dihitung dari titik A ke B. Yang kedua, dihitung dari titik B ke A. Dan yang ketiga, dengan menggunakan harga tengah. Dengan menggunakan ketiga cara tersebut, maka hasilnya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehubung dengan besarnya koefisien elastisitas, terdapat 3 kategori penting, yaitu apabila kita ingin mengetahui besarnya elastisitas pada titik tertentu, untuk kurva demand yang tidak linear, maka harus dibuat garis singgung melalui titik tersebut. Elastisitas dan total pengeluaran atau total penerimaan. Yang sangat penting di sini bagi penjual atau produsen mengenai elastisitas adalah barang yang dimilikinya. Apakah barangnya termasuk yang elastis ataukah inelastis? Hal ini disebabkan karena apabila barangnya elastis atau besar koefisiennya elastis lebih besar daripada 1, maka bila harganya diturunkan, total revenue-nya atau TR-nya akan naik. Demikian sebaliknya, bila harga dinaikkan justru TR-nya akan menurun. Sedangkan apabila barang yang dimilikinya termasuk inelastis, maka bila harganya diturunkan justru akan menurunkan TR-nya. Dan bila harga dinaikkan maka akan menaikkan TR-nya.
Sedangkan bila keadaan kurva permintaan adalah berbentuk hiperbola dengan kota lain mempunyai elastisitas selalu sama dengan 1 di sepanjang kurva, maka perubahan harga tersebut baik naik maupun turun tidak akan berpengaruh pada besarnya TR. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas yang pertama, ada tidaknya barang pengganti yang baik. Apabila ada, maka permintaan akan suatu barang akan menjadi lebih elastis. Misalnya, barang A mempunyai substitut yang baik yaitu barang B. Maka bila harga barang A naik akan berakibat kuantitas A terjual turun drastis, sehingga TR-nya akan naik turun lebih cepat. Yang kedua, banyaknya penggunaan barang tersebut. Semakin luas pemakaiannya, suatu barang akan semakin elastis permintaannya. Apabila harganya turun, maka kuantitas terjual akan naik lebih cepat bila dibanding dengan barang lain yang kegunaannya lebih sedikit. Yang ketiga, harga barang dibandingkan dengan tingkat pendapatan konsumen. Permintaan akan barang yang menghabiskan sebagian besar daripada pendapatan konsumen, maka permintaan barang tersebut akan lebih elastis bila dibandingkan dengan barang yang relatif hanya mengambil sebagian kecil dari pendapatannya. Daging lebih banyak mengambil tingkat pendapatan daripada tempe. Apabila harga daging naik, maka kuantitas daging akan menurun lebih besar bila dibandingkan dengan harga tempe naik, maka kuantitas tempe akan turun lebih kecil dengan asumsi daripada permintaan. Cross elasticity mengukur sejauh mana berbagai barang mempunyai hubungan satu sama lain, sedangkan koefisien elastisitasnya ditunjukkan dengan persentase perubahan jumlah barang A yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang B. Elastisitas penawaran, pengertiannya hampir sama dengan elastisitas permintaan, hanya saja untuk elastisitas permintaan koefisiennya negatif, sedangkan elastisitas penawaran koefisiennya selalu positif, sebab kurva penawaran mempunyai slope yang positif. Elastisitas pendapatan atau income elasticity. Elastisitas pendapatan adalah ukuran seberapa jauh pengaruh perubahan daripada tingkat pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Besarnya koefisien elastisitas daripada pendapatan adalah positif untuk barang normal dan negatif untuk barang inferior. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.